Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut juga al-takdirul tabiroh, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi terhadap suatu objek. Evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai alat atau kegiatan penilaian suatu objek, namun evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki suatu program. Secara teoritis, evaluasi merupakan bagian dari fungsi manajemen yang secara khusus terkandung dalam fungsi pengawasan. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai terminologi konsep evaluasi. Menurut Hikmat, evaluasi adalah penilaian semua kegiatan untuk menemukan indikator-indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian suatu tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Pendapat di atas memberikan sebuah poin penting yang mengenai identifikasi faktor-faktor yang muncul pada suatu program. Hal senada terkait dengan pengertian evaluasi juga disampaikan Ari Kunto, yang menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang kerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Namun demikian, definisi berbeda mengenai evaluasi disampaikan oleh Suprananto. Evaluasi merupakan perbandingan antara hasil penilaian dengan suatu norma atau kriteria yang bersifat kualitatif dan evaluatif. Konsep pemahaman evaluasi dalam hal ini lebih menekankan pada aspek perbandingan terhadap hasil penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses pembandingan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Mengapa perlu evaluasi? Evaluasi penting karena memberikan banyak manfaat bagi berbagai sektor dan organisasi. Mengapa perlu evaluasi? Evaluasi penting karena memberikan banyak manfaat bagi berbagai sektor dan organisasi. Beberapa alasan utama mengapa evaluasi diperlukan termasuk mengukur keberhasilan dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan. Yang keempat optimasi sumber daya. Dan kelima pengambilan keputusan yang informasional. Dan keenam situ ada pertanggungjawaban. Sementara secara lebih khusus evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran seperti peserta didik, guru dan kepala sekolah. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa evaluasi sangat perlu, bermanfaat dan merupakan syarat mutlak untuk perbaikan.
agar mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Jika ditemukan hubungan antara hasil belajar dengan efektivitas mengajar metode mengajar, terbukalah kemungkinan untuk mengadakan perbaikan. Nah, sebelum kita mengevaluasi kemampuan metode baru pada sejumlah peserta didik, perlu kita pikirkan bahwa proses pembelajaran itu dinamis. Nah, senantiasa terjadi perubahan pada guru maupun murid dalam interaksi itu. Di samping itu, belajar seperti diharapkan oleh guru mungkin timbul pula hasil sampingan yang positif maupun negatif. Misalnya, peserta didik menguasai bahan yang disajikan, akan tapi ia di samping itu merasa senang atau benci terhadap tindakan pribadi gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Feriska Sregar akan menjelaskan fungsi dan tujuan evaluasi strategi. Evaluasi strategi itu menjadikan tahap krusial dalam manajemen strategis yang seringkali terabaikan, namun memiliki fungsi dan tujuan yang sangat vital bagi kesehatan dan keberlanjutan sebuah organisasi. Secara garis besar, evaluasi strategi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ada beberapa fungsi evaluasi strategi. Yang pertama itu ada mengukur kinerja. Fungsi paling mendasar yaitu mengukur kinerja seberapa baik strategi yang telah diimplementasikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan target yang direncanakan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi masalah. Evaluasi membantu mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam implementasi strategi seperti inefisiensi, kurangnya sumber daya, atau perubahan kondisi. Terus juga ada memastikan konsistensi. Evaluasi memastikan bahwa strategi yang diterapkan masih konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai inti organisasi. Seiring berjalannya waktu, kondisi internal maupun eksternal dapat berubah dan evaluasi membantu menjaga keselarasan. Terus juga ada fungsi meningkatkan akuntabilitas. Dengan melakukan evaluasi, manajemen dan karyawan menjadi lebih akuntabel terhadap hasil dan pencapaian strategi. Fungsi ini juga mendorong budaya kinerja dan tanggung jawab. Terus ada fungsi mendukung pembelajaran organisasi. Evaluasi strategi memberikan kesempatan bagi organisasi untuk belajar dari keberhasilan maupun kegagalan. Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di masa depan. Terus juga ada fungsi memungkinkan penyesuaian. Nah, jika evaluasi menunjukkan bahwa strategi tidak berjalan sesuai rencana, organisasi dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan baik dalam implementasi maupun perumusan strategi itu sendiri. Terus juga yang terakhir itu ada fungsi mengelola risiko. Fungsi ini dengan memantau kinerja strategi, organisasi dapat mengidentifikasi risiko yang muncul dan mengambil tindakan mitigasi yang tepat sebelum risiko tersebut menyebabkan kerugian signifikan. Terus saya juga akan menjelaskan tujuan evaluasi strategi. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan menentukan apakah strategi berhasil. Nah, ini tujuan yang paling penting. Tujuan ini untuk menentukan apakah strategi yang telah diterapkan telah berhasil mencapai sasaran dan tujuan organisasi itu. Yang kedua itu ada tujuan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Nah, tujuan ini untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada manajemen dan tim pelaksana, memungkinkan mereka untuk melaksanakan perbaikan keberlanjutan. Terus yang berikutnya itu ada tujuan membuat keputusan korektif. Jika strategi tidak efektif, evaluasi bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan korektif yang bisa berubah penyesuaian minor, revisi strategi, atau bahkan perumusan strategi yang baru. Terus juga ada tujuan memastikan efisiensi dan efektivitas sumber daya. Nah, tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi, keuangan, dan manusia atau fisik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan strategis. Terus juga ada tujuan meningkatkan daya saing.
Dengan terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki strategi, organisasi dapat meningkatkan daya saingnya di pasar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Terus juga ada tujuan memvalidasi asumsi. Nah, tujuan ini bertujuan untuk memvalidasi atau membantah asumsi-asumsi yang mendasari perumusan strategi. Jika asumsi ternyata tidak tepat, strategi ini mungkin perlu diubah. Juga ada yang terakhir, tujuan memotivasi karyawan. Ketika karyawan melihat bahwa strategi yang mereka kerjakan dievaluasi secara adil dan perbaikan dilakukan berdasarkan evaluasi tersebut, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Nah, jadi kesimpulannya, evaluasi strategi bukan sekadar pemeriksaan rutin, melainkan sebuah siklus keberlanjutan yang memungkinkan organisasi untuk tetap relevan, efisien dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang. Tanpa evaluasi strategi yang efektif, organisasi berisiko mengabaikan masalah ini. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Zawa Purba akan melanjutkan materi tentang keputusan dan pengelompokan evaluasi. Nah, yang pertama itu ada keputusan evaluasi. Keputusan evaluasi itu adalah hasil akhir dari proses evaluasi berupa penilaian, kesimpulan, atau rekomendasi yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dianalisis dalam proses evaluasi. Nah, keputusan evaluasi ini ada tujuannya. Nah, yang pertama itu ada menilai kelayakan, yaitu untuk melihat apakah suatu program, kegiatan, atau individu itu layak diteruskan, dihentikan, atau digantikan, atau dimodifikasi. Nah, yang kedua itu meningkatkan mutu, yaitu untuk memberikan masukan untuk peningkatan kualitas proses, sistem, dan juga kinerja. Nah, yang ketiga itu ada untuk memberikan umpan balik, yaitu melihat apakah ada umpan balik yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti peserta, pelaksana, dan juga pengelola. Dan yang terakhir yaitu ada membantu perencanaan. Nah, yaitu untuk menjadikan dasar dalam membuat perencanaan ke depannya yang dilihat dari hasil evaluasi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah menuju keputusan evaluasi. Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan evaluasi, yang kedua itu menganalisis data. Data dianalisis untuk mengetahui pencapaian tujuan, kekuatan, kelemahan, dan hasil yang dicapai. Nah, yang kedua itu ada mengumpulkan data, yaitu data diperoleh bisa melalui metode seperti observasi, wawancara, angket, tes, dan studi dokumen. Nah, yang keempat itu ada menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini berdasarkan data yang telah dianalisis. Evaluator merumuskan kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini dibuat berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan ada juga beberapa hal yang harus tahu biar supaya keputusan evaluasi ini berkualitas. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan data yang valid dan akurat. Yang kedua, objektif dan bebas dari kepentingan pribadi. Yang ketiga, relevan dengan tujuan evaluasi. Yang keempat, jelas dan dapat diterapkan. Yang kelima, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu pengelompokan evaluasi. Nah, pengelompokan evaluasi ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan saat proses masih berjalan. Tujuannya untuk memberikan umpan balik agar proses bisa diperbaiki sebelum selesai. Nah, contohnya itu seperti saat guru ingin melakukan kuis. Nah, dilihat dulu apakah murid-murid tersebut sudah paham atau belum, dan jika belum bisa dijelaskan kembali materinya. Nah, yang kedua itu ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir proses ataupun program. Tujuannya menilai hasil akhir
secara keseluruhan. Contohnya itu seperti ujian akhir semester untuk menentukan apakah siswa tersebut layak untuk naik kelas ataupun tidak. Nah, pengelompokan evaluasi yang selanjutnya adalah berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama itu ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini adalah digunakan untuk mendeteksi masalah atau kekurangan sejak awal. Tujuannya untuk mengetahui kondisi awal peserta sebelum proses dimulai. Yang kedua ada evaluasi selektif, yaitu untuk menyaring atau memilih orang-orang atau hal yang memenuhi syarat tertentu. Tujuannya itu untuk memilih peserta terbaik atau yang paling memenuhi kriteria. Yang contohnya seperti seleksi CPNS ataupun seleksi masuk universitas atau itulah. Yang ketiga itu ada evaluasi penempatan, yaitu untuk menempatkan orang sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Nah, gitu. Terus yang keempat, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini seperti sebelumnya, yaitu memberikan umpan balik agar proses dapat diperbaiki. Itu ya. Yang kelima ada evaluasi sumatif. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu evaluasi untuk memberikan penilaian akhir seperti nilai akhir untuk memberikan keputusan antara lulus dan tidak lulusnya. Yang ketiga itu adalah berdasarkan objek yang dievaluasi. Nah, berdasarkan objek yang dievaluasi ini ada juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada evaluasi program, yaitu menilai apakah suatu program berjalan dengan baik dan akan mencapai tujuannya. Tuh. Yang kedua itu ada evaluasi proses, yaitu dilihat dengan menilai cara pelaksanaan atau kegiatannya. Yang ketiga itu ada evaluasi hasil, yaitu dilihat dengan menilai hasil akhir atau output dari suatu kegiatannya. Yang terakhir itu ada evaluasi dampak, yaitu melihat dari menilai efek jangka panjang dari suatu program. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.